حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Nahdlatul Ulama siap berbakti dan beraksi. Saya apresiasi dengan MWC Kecamatan Labeng. Pada periode sekarang sudah banyak banom-banom yang sudah dibentuk dan semuanya itu adalah kegigihan dari pengurus MWC NU Labeng, karena Suramadu di depan kita, Labeng sebagai pintu gerbangnya, seharusnya yang mengawal ini adalah para sarjana yang ada di Labeng. Ketika kita mengatakan bahwa saya telah banyak tahu tentang Nahdlatul Ulama, yakinlah bahwa masih banyak hal yang tidak Anda ketahui dari Nahdlatul Ulama. Saya berharap sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama, ISNU menjadi jembatan buntunya komunikasi. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan menyampaikan selamat kepada para sarjana atau pengurus ISNU yang akan dilantik di Kecamatan Labeng. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan di Kecamatan Labeng ini nanti ISNU akan lebih berperan aktif lagi. Rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya bersedia kami lantik? Baiklah, kami siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan khawatir, doakan kami bahwasanya kami ini yang berdiri di sini adalah tim-tim yang tangguh. Tim ISNU Labeng adalah tim yang tangguh, karena tim yang tangguh yang akan terus melaju. Seperti yang dikatakan Dino Zoff, kapten Itali tahun 80-an, dia berkata, "Quando andare ottini duro, il duro ottini andante." Ketika keadaan menjadi berat, maka hanya tim yang tangguhlah yang akan terus melaju, dan kami tim yang tangguh itu. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe Sahabat Podcast Berisnu. Subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berisnu, tempat podcastnya Banom NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Berisnu, kita kali ini kedatangan tamu spesial, yaitu Lora Muzawir, Ketua PC ISNU Bangkalan. Selamat sore, Lora Muzawir. Ya, selamat sore, Mas. Tuh, yang belum tahu mungkin kurikulum vitae-nya CV ya. CV. Tolong memperkenalkan diri ya. Ya baik, terima kasih. Saya Ahmad Muzawir, pemirsa, dan saya asli Bangkalan. Kemudian pada saat ini saya dipercaya menjadi Ketua PC ISNU Kabupaten Bangkalan mulai tahun 2019 akhir ya sampai nanti 2023 akhir. Jadi ya kurang lebih 1 tahun lagi periode yang sekarang ini habis dan selesai. Selain ISNU, pengalaman organisasinya apa saja? Ya, kalau pengalaman organisasi yang lain itu saya pernah di IPNU ya, kemudian di Gerakan Pemuda Ansor juga di jajaran wakil ketua.
sampai di tim instruktur baik itu PKD maupun yang lain sebagainya. Masuk semua ya, dari IPNU, Ansor sampai Ya, jadi kebetulan instruktur. memang tidak ada organisasi eksternal, ya ada, cuman yang tidak terasa prosesnya. Yang memang benar-benar terasa prosesnya itu yang memang secara struktural Nahdlatul Ulama, mulai dari IPNU, Ansor, dan sekarang di ISNU. Barokahnya NU ya teman-teman, makanya masuk organisasi NU dari yang paling bawah sampai paling atas. Kuliahnya di mana? Saya kalau S1 dulu di UIN Malang. Di Malang. Dari tahun? Mulai tahun 2003 sampai lulus ya 2007, 4 tahun. Ya. Kemudian melanjutkan S2 di IAIN Sunan Ampel sebelum UIN ya, dulu masih IAIN 2010 sampai 2012. Kesibukannya apa aja sekarang? Kesibukannya saya ayah penuh waktu ya. Segala sesuatu, kalau sesibuk apapun, kalau anak di rumah sudah manggil gitu ya harus harus siap ya. Jadi father full time. Ya. Wow. Untuk yang belum tahu ISNU ya, sebenarnya ISNU itu apa, Mas Muzawir? ISNU itu memang badan otonom yang memang paling muda ya, paling muda, disahkan ketika Muktamar NU di Makassar pada tahun 2010 ya. Yang mana gerakannya itu sudah bukan organisasi pengkaderan lagi, akan tetapi memang benar-benar organisasi yang bisa memberikan nilai-nilai plus kepada Nahdlatul Ulama, memberikan tawaran-tawaran bagaimana Nahdlatul Ulama ini memang benar-benar menjadi sebuah organisasi yang mandiri dan modern, seperti itu. Jadi sudah bukan ranah pengkaderan lagi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak lepas, karena ini sarjana ya, untuk para sarjana tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi. Itu ranahnya di situ intinya, yang mana di situ ada pembelajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian. Nah, 3 hal ini yang tidak bisa dilepaskan dari program-program ataupun citra diri Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama atau ISNU. Sebelumnya Mas Muzawir, kalau di IPNU kan rekan-rekan kita, kalau Ansor sahabat, kalau ISNU ini manggil saya apa saya? Manggil apa ya? Mungkin ya kalau yang nggak ada sebutan khusus ya, cuman mungkin terkadang teman-teman pengurus itu terbawa dari organisasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi rata-rata kalau misalkan alumni dari Fatayat Ansor seperti itu ya manggilnya sahabat atau sahabati sama. Atau mungkin kalau kita memanggil pembina kita, karena pembina kita itu banyak juga yang berasal dari guru besar di beberapa kampus ya. Kalau guru besar ya prof, manggilnya prof gitu. Atau kalau yang kebetulan pembinanya itu kiai ya manggilnya kiai. Nah, seperti itu. berarti Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Kalau yang masih kuliah udah boleh masuk atau nunggu sarjana dulu ya? Karena memang ini segmentasinya sarjana ya. Badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama itu kan memang ada segmentasi pelajar, mahasiswa, kepemudaan, dan sekarang ini ya ISNU. ISNU segmentasinya apa? Untuk sarjana-sarjana, yang mana sebenarnya seluruhnya bisa masuk, bisa aktif, baik itu kemudian para sarjana yang aktif di gerakan pemuda Ansor, tapi karena sudah sarjana ya sekaligus aktif di Ikatan Sarjana NU di ISNU, asalkan tidak kemudian menjabat pada tempat-tempat strategis. Oh, siap. Untuk selain ISNU mungkin dasarnya udah tahu lah. Ikatan Sarjana NU berarti untuk sekelompok Nahdlatul Ulama, masyarakat Nahdlatul Ulama yang sudah sarjana. Ada
komunitas organisasinya sendiri ya. Iya. Untuk programnya yang sudah berjalan di Bangkalan apa aja? Untuk di Bangkalan itu sebenarnya banyak ya, banyak. Setelah kita dilantik ya awal-awal tahun 2020, itu ternyata kita langsung dihadapkan pada gelombang COVID. Ya, rame-ramenya gelombang COVID. Saya masih ingat kita pelantikan itu Maret 2020 dan itu awal Maret, dan akhir Maret itu sudah banyak sekali keresahan. Tidak boleh berkumpul, tidak boleh berkerumun, tidak boleh keluar. Nah, disitulah kemudian karena memang pengurus kita itu juga ada dari kedokteran ya, dari Pak Dokter dan Bu Dokter, beberapa petugas medis juga, kita kerahkan mereka untuk kemudian mensosialisasikan bagaimana itu pentingnya bermasker. Kemudian waktu itu lagi rame-ramenya hand sanitizer, kita juga membagikan itu. Kemudian rame-ramenya masjid disemprot. Nah, itu. Kita juga di beberapa kecamatan, di beberapa masjid juga melakukan hal itu, memprogramkan hal tersebut. Nah, kemudian setelah itu COVID mereda dan alhamdulillah sekarang kita bisa berprogram ya, beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang terakhir ini alhamdulillah kita sudah melahirkan atau meluluskan ya, bukan melahirkan tapi meluluskan beberapa kader di program pendamping halal yang mana ini dimiliki oleh Kementerian Agama. Wih, keren sekali. Ada selain program yang sudah berjalan, ada program yang ingin dilakukan tapi belum terlaksana. Apakah ada banyak atau masih banyak atau masih? Ya, ada beberapa ya, dan memang kita mencoba untuk mengisnukan Bangkalan ya, sekabupaten, karena banyak yang memang bertanya ISNU itu apa, dan ini sambil lalu berjalan. Dan sampai 2022 ini sudah ada 14 MWC yang terdapat Banom NU-nya. Tinggal 6 MWC lagi ya, tinggal 6 MWC yang belum ya, sambil lalu kita berjalan. Tapi enggak apa-apa, ini saya rasa sudah lebih dari cukup untuk mengisnukan Bangkalan. Gitu. Mengisnukan Bangkalan. Kalau nih kepikiran, ini pertanyaan unik menurut saya. Kalau misalnya sarjana tapi bukan NU, Muhammadiyah misalnya, boleh masuk ISNU? Ya tentunya lagi-lagi kita berbicara tentang segmentasi ya. Ini ikatan sarjana yang memang untuk para sarjana ya di perguruan tinggi. Sebenarnya bukan hanya untuk sarjana. Kalau sarjana itu kan konotasinya S1. Tapi sebenarnya ya S2, S3 bahkan sampai guru besar silahkan gabung. Yang mana tentunya mau berkhidmah di Nahdlatul Ulama, bukan hanya khidmah secara ideologis ya, ideologis aswaja Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, tapi juga dengan harokah pergerakan politiknya seperti apa, itu juga harus tidak lepas dari NU. Nah, kemudian kalau ada orang dengan afiliasi organisasi yang lain ingin aktif dan bergabung kepada kita ya, sejauh mereka ini mau berkhidmah ke NU, nah ini pertanyaannya, mau ndak berkhidmah ke NU dengan segala ideologi yang ada di dalamnya, keaswajaannya, kemudian tasawufnya, kemudian yang lain-lainnya, mau apa ndak? Nah, seperti itu. Kalau misalkan mau bermualaf menjadi Nahdlatul Ulama ya silakan. Gitu. Siap. Soalnya saya juga punya teman cewek ini ibunya NU, bapaknya Muhammadiyah, sama bapaknya disuruh ngurus Muhammadiyah, ayo masuk Muhammadiyah organisasinya, tapi senangnya di NU, malah pernah jadi ketua PC Bangkalan, ketua IPNU PC Bangkalan. Alhamdulillah ayahnya ikut tahlil. Mungkin ini sekilas tentang ISNU.
udah lebih paham lah untuk pemirsa yang sebelumnya belum tahu ISNU apa, sekarang udah mulai paham. Sekarang karena baru aja acara conference cap 12 ya. Mas Muzawir ini apa harapan yang ingin terlaksana untuk NU ke depannya? Ya, harapannya tentu tidak jauh dari sesuatu yang lebih baik lagi ya. Tentunya kami sebagai kader NU, kader ISNU juga berharap NU ke depannya, NU Bangkalan ke depannya lebih baik lagi, baik secara struktur, baik secara manajemen, ataupun secara sesuatu yang lain, secara global itu ya tentunya lebih baik lagi. Untuk partisipasi ISNU kepada conference cap ini nanti kan berjalan selama 3 hari. Iya. Apa yang akan dilakukan ISNU untuk membantu suksesnya acara conference cap 12 ini? Ya, tentunya kita secara umum membantu terkait suksesnya acara pada periode sekarang ya. Periode sekarang itu ya secara global saja, secara umum saja, tidak ada sesuatu yang khusus yang kita laksanakan. Kita hanya mengikuti rundown acara yang ada di kepanitiaan. Contohnya seperti siang hari ini ada kirab, ya alhamdulillah banyak dari kawan-kawan ISNU terutama yang ada di PAC yang kemudian ikut, sehingga itu pun juga menjadi show of force ya, artinya diketahui tentang keberadaan ISNU di kalangan keluarga besar Nahdlatul Ulama, bahwa benar-benar ISNU ini ada. Dan untuk besok dan selanjutnya insya Allah kami juga akan berpartisipasi untuk menyemarakkan, hanya menyemarakkan sebagai peserta, dan saya memang menginstruksikan kepada Ketua PAC, Sekretaris PAC untuk hadir di acara pembukaan karena ini memang momen bersejarah, seperti itu. Memang sudah udah kelihatan kalau ISNU semangat. Ini di belakang ISNU lagi ngobrol ya. Sudah 1 hari ini sudah memeriahkan dan akan memeriahkan lagi 2 hari lagi ya Mas. Siap ya. Harapan untuk ISNU sebangkalan ini menurut Ketua PC, pesan apa yang ingin disampaikan sampean? Ya, memang harapan kami tidak muluk-muluk ya. Bagaimana kemudian keberadaan ISNU yang ada di PAC, yang ada di masing-masing MWC itu kemudian memang benar-benar dirasakan manfaatnya, atau minimal dilihat keberadaannya, bahwa ISNU ini memang benar-benar ada di setiap kecamatan, karena memang ini baru ya, badan otonom di yang keluarga, paling baru ya, yang memang paling baru. Itu juga bahkan beberapa PAC itu baru ter-SK bulan ini, belum 1 bulan. Nah, itu saya harapannya jangan kemudian membuat program yang terlalu muluk-muluk. Kalau tadi program-program ISNU itu tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi, tapi saya rasa untuk tingkatan PAC yang penting dirasakan manfaatnya, yang penting diakui keberadaannya, dirasakan keberadaannya oleh keluarga besar MWC yang ada di kecamatan itu. Mending kecil-kecil terlaksana daripada besar terus gak jadi karena susah. Iya, benar. Oke, terima kasih kepada Mas Muzawir selaku Ketua PC ISNU Bangkalan. Untuk teman-teman yang mau request siapa lagi bintang tamu yang ingin kami undang, silahkan komen di kolom komentar. Saya Agung Riandra selaku host kali ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.